Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ta'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah tausiah, sesuai dengan apanya pembawa acara ini tausiah. Kalau pengajian jamaah pengajian. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita. Pertama tadarus, kedua diteruskan dengan tausiah sekarang 10 menit. Tapi mohon kerelaan mungkin hari ini agak lebih dari 10 menit, karena yang akan saya sampaikan ini selama ini kan kita berkait dengan iman takwa ini kan aplikasi dari iman takwa, artinya yang berhubungan dengan faraid atau warisan dalam istilah Indonesia, dalam istilah Arab itu warotha, dari kata warotha, kemudian miratun jamaknya al-mawarithu, itu jamaknya. Kemudian lazim di Indonesia bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Ada kata kunci yang perlu digarisbawahi, perpindahan istilahnya hak dan kewajiban. Jadi yang berpindah itu bukan hanya haknya saja, tapi kewajiban pun juga berpindah. Contohnya, orang yang meninggal dunia punya punya utang banyak. Ya, kewajibannya yang masih hidup harus melunasi ini. Atau sebaliknya, lala yang meninggal dunia itu punya warisan harta banyak, kewajibannya tidak ada. Nah, ini bejane ahli waris. Tapi sebelum terjadinya waris mewaris, maka ada yang perlu kita perhatikan untuk meluruskan yang biasanya kita dengar di tetangga kita atau masyarakat kita. Saya baru saja mendapat warisan dari bapak saya. Nopo ibumu wis mati? Ya belum. Lah si mati sapa? Ya ora. Nah, sini yang saya bisa luruskan, timbulnya harta warisan itu apabila satu, ada yang meninggal dunia. Jadi selama belum ada yang meninggal dunia, harta warisan itu belum timbul. Tapi caranya yang nanti mati, orang mati bupati ini itu orang itu bagian malah. Nah, bupati ini itu pengalaman waktu di Medan ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, seorang dia berpikir bahwa anak ini mudeng kalau warisan itu timbul kalau sudah ada yang mati. Nah, dia berusaha untuk mateni bapaknya. Lala gagal. Ditanya oleh polisi, lu motifmu mateni bapaknya apa? Lah kepingin dapat warisan apa? Nah, itu kalau terjadi meninggal dunia, anak itu justru jadi terhalang. Dia tidak berhak mendapat warisan karena membunuh. Jadi timbulnya warisan itu kalau ada yang meninggal dunia. Disebut proses waris mewaris. Yang kedua ada harta warisan. Kemudian yang ketiga ada ahli waris. Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Ada yang meninggal dunia, ada harta warisan, dan ada ahli waris. Sekarang ada si mati, ada yang meninggal dunia nih, hartanya orang-orang. Nah, kan nggak bisa terjadi proses waris mewaris. Atau yang kedua, ada harta warisan, tapi ada yang meninggal dunia.
Kemudian ada harta warisan, si nompo rano atau ahli waris, itu juga tidak bisa terjadi. Maka ketiga istilah ini saling kait mengkait. Maka disebut kalau tiga-tiganya ada, maka terjadilah proses waris mewaris. Prinsip hukum Islam dalam hal warisan, begitu ada yang meninggal dunia dari kerabat dari keluarga itu, maka segeralah membagi. Tujuannya apa? Pertama, untuk menghindari terjadi kerutan sokben. Bapak yang mati orang bagi, ibu yang mati orang bagi, ngantek putune mati orang bagi. Dan baginya jadi ruwet. Terus yang kedua, mungkin dari sekian ahli waris itu ada yang segera membutuhkan. Oke. Jadi mungkin bersaudara tiga, yang satu sudah hidup mewah, yang si lorone cekere butuh ke warisan. Nah ini harus dari itu menjagani ada yang segera membutuhkan warisan. Jadi Bapak Ibu saya hormati, ini perlu kita luruskan di masyarakat. Jadi sekali lagi selama belum ada yang meninggal dunia, belum terjadi proses warisan atau timbulnya harta warisan. Tapi kalau ini bapak saya ingin memberikan berbagi boleh, tapi bukan namanya warisan, entah hadiah, pemberian dan sebagainya. Yang penting kata kunci bukan warisan, karena warisan itu punya ketentuan, punya tata cara dalam hal membagi. Kalau menurut para fuqaha memberikan definisi tentang warisan ini adalah dengan ilmu waris itu kita akan mengetahui siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak menerima, kemudian berapa bagian masing-masing dari ahli waris itu, atau kadar istilahnya ya, kadar bagiannya. Ini dengan kita mengetahui siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, kemudian berapa bagian masing-masing ini, dengan kita mengetahui ilmu waris tadi, tata cara pembagian warisan. Tapi tanpa kita mengetahui, mungkin nanti anak angkat DKI karena tidak mudah, padahal anak angkat tidak berhak mendapat warisan. Sekarang orang muku anak, kemudian terus DKI akte kelahiran. Kalau dalam Islam meskipun sudah dibuat akte kelahiran, ditulis sekali, jangankan sekali 10 kali pun nggak bisa merubah nasab seseorang. Tetap itu orang lain. Artinya kalau anak angkat itu tidak ada hubungan keluarga ya. Tapi kalau ada hubungan keluarga mungkin masih ada kemungkinan dapat. Itu kalau masih ada hubungan keluarga. Tapi kalau tidak ada, anak angkat itu tidak berhak menerima warisan. Itu. Kemudian orang bersaudara beda agama. Ini kalau tidak mudeng ya bisa saja dapat bagian masing-masing. Beda agama dalam hadis disebutkan itu antara orang non-Islam dan Islam itu tidak bisa saling mewarisi. Lama saudaranya adalah beda agama meninggal dunia, yang masih Islam ini tidak bisa menjadi ahli waris, atau si Islam ini meninggal dunia, saudaranya yang non-Islam tadi tidak bisa menjadi ahli waris. Nah ini kalau kita tidak mengetahui bisa saja diberi, tapi itu namanya mungkin secara adat ya, atau kebiasaan. Nah ini yang sering terjadi sengketa waris di pengadilan agama. Kalau ada saudara atau bapak ibu atau keluarga itu agamanya gaduh-gaduh, ada Kristen, non Islam lah, yang berkabur itu. Nah, biasanya yang non itu ingin membagi secara adat. Kalau si Islam ingin membagi secara Islam, maka terjadi sengketa waris. Ke pengadilan, yang non bawa ke pengadilan negeri, yang Islam bawa ke pengadilan agama. Akhirnya si untung siapa? Pengacara. Hartanya bisa habis berdoa bayar pengacara masing-masing. Mereka yang sebetulnya dapat banyak, akhirnya dapat apa-apa, tidak ada yang mengalah. Nah, ini. Jadi yang perlu diantisipasi. Kemudian yang berikutnya hukum waris itu adalah hukum keluarga, ya, artinya perdata. Kalau tidak ada sengketa tidak harus dibawa ke pengadilan, cukup dimusyawarahkan ya, dalam hal penyelesaiannya.
orang Islam itu yang dikhawatirkan perbedaan bagian. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Oh, nggak adil. Katanya si anak atau apa itu yang itu nggak adil. Kita melihat adil itu dari segi pandangan agama. Ya, agama kenapa memberikan bagian anak laki-laki lebih daripada bagian anak perempuan? Karena anak laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang lebih. Anak laki-laki. Ya. Kemudian di bagian ini pandangan agama, perempuan itu para prinsip kan tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Yang punya kewajiban mutlak itu adalah seorang suami. Lah bejane atau apese kalau dapat suami yang tidak tanggung jawab itu yang jadi persoalan. Oke. Bejane dapat istri yang mudeng agama, dia tak ikut membantu suami, ya bejane suami. Nah, itu seperti ini ibu ini. Itu suami yang bejo. Nah, ini artinya bisa meringankan bebannya suami. Ini saya meringankan beban suami. Tapi yang sewu yang sudah membantu, tapi ojo banyak apa? Ojo dihitung kalau terus nama pas Arab dewi tidak boleh. Tetap kewajiban sebagai seorang suami. Insya Allah surga. Tapi kalau udah bocilnya rambut gawe terus ini rambut gawe situ, malah ayo nyuci, ayo ini kan mama main nyuci kak. Itu jadi itu. Jadi meskipun ya bisa mencari nafkah sendiri, ya tetap menghormati suami. Ya, ini tetap itu menghargai itu. Jadi ini kalau si mudeng agama, kalau nggak mudeng biasanya ya itu tadi main mudeng saja pada suami. Oke. Nah, saya teruskan kepada apa? Nah, itu dalam bagian tadi. Jadi kita melihat keadilan ini tidak dari segi pandangan manusia, dari segi pandangan agama. Agama sudah melihat bahwa kaum laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang lebih daripada perempuan, akan diberi 2 bagian. Sekarang saya ambil contoh saja. Ya, ini saya ambil contoh satu. Insya Allah kalau yang beberapa tahun yang lalu itu di aula masih ingat. Seorang meninggal dunia, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 istri, 2 ibu, 3 anak perempuan, seorang anak perempuan, kemudian 4 bapak. Monggo Pak Astono dijawab. Bisa konsultasi beliau dengan ini bentar. Bagian tertentu ada 6. Bagian tertentu itu 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, kemudian 1/6 dan setengah. Jadi ini tidak keluar dari 6 itu. Bagian nanti entah ibu, bapak atau siapa nggak boleh lebih, boleh lebih dari tidak boleh keluar dari 6 bagian tertentu tadi. Artinya dapat 1/9 itu orang. Ya kalau sambil contoh, istri hanya 2 bagian, 2 macam bagiannya. Istri, dia kalau tidak 1/4 ya 1/8. Kemudian bapak bisa asobah. Anak perempuan seorang diri, dia karena sendiri itu bisa dapat setengah, atau kalau lebih dari 1 anak perempuan 2/3. Ibu kalau dia tidak 1/3 ya 1/6 antara 2 bagian itu ibu. Nah, monggo tadi sudah sebut bagiannya. Ya, monggo. Sini. Maju. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Pak Sam, karena kalau masalah hitung-hitungan dan bagiannya di dalam surat An-Nisa ini mulai dari ayat yang 11 sudah ada, tinggal ngitung gitu. Cuman saya sering menghadapi permasalahan begini Pak, saya mau tanya gitu ya. Politik kok. Ya maaf sebelum pertanyaan kita kok bentar ya. Ini saya jawab dulu atau mungkin ada yang lain.
Ibu Istiqomah dulu ikut, enggak? Bagian dari tadi istri dapat berapa? Kenapa seperempat? Punya anak. Ya, itu kenapa seperempat? Kalau ada anak, ya kalau ada anak berarti bagiannya dia berkurang. Tapi dapatnya seperdelapan. Suami seperempat. Ya. Kalau tidak ada anak, artinya si mayit itu tidak punya ahli anak, dapatnya seperempat istri. Terus anak perempuan satu dapat setengah. Ya. Anak perempuan karena seorang diri dapat setengah. Anak perempuan itu atau orang perempuan dia tidak bisa asoba. Para dunia di topeng, mama bapaknya meninggal dunia, duitnya 1 triliun, didapatnya mau separuh kok. Setengahnya kayak yang lain tuh, Pak Adi, Pak Ale, Pak Sopo gitu ya. Terus ibu berapa bu? Kenapa pernah? Karena ada anak. Jadi ibu itu dapat seperenam karena ada anak. Anaknya sampai mati meninggalkan anak itu. Ada anak dia dapat seperenam. Anaknya yang mana ya? Perempuan siji itu mau itu. Ya. Terus bapak asoba. Jadi laki-laki bisa asoba, tapi tidak semua laki-laki asoba. Contohnya suami tidak bisa asoba. Tidak semua laki-laki ya. Itu bagiannya itu. Enggak, Pak Sarah. Terima kasih. Permasalahan real, tetapi dalam Al-Quran ini kan nggak ada penyelesaian hukumnya. Kita itu kadang-kadang kan si mayit ini anaknya itu umurnya nggak sama. Yang gede itu sudah disekolahkan, sudah bekerja, dinikahkan, punya rumah, sudah dibikinkan rumah oleh orang tuanya. Sementara yang lainnya masih sekolah SMA gitu. Nah ini ketika si mayit meninggal, orang ini meninggal, lalu kemudian warisan itu dibagi begitu saja. Nanti yang sudah dapat apa-apa, sudah umurnya wis kelewat ini tadi, yang sudah nikah, sudah dibikinkan rumah, tetap diberi bagian yang sama dengan anaknya yang masih sekolah. Nah itu nanti kan jadi masalah juga. Ini penyelesaian seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Memang itu yang terjadi di masyarakat kasus ya. Dulu pernah terjadi di Pekalongan. Ini kasus seperti ini. Jadi dia punya saudara satu perempuan. Sementara dia itu sudah jadi orang yang lebih dari berhasil lah. Itu anak laki-laki. Nah, si anak perempuan itu tamat SMP. Dia tugasnya nama rumah ini mau ngopeni bapak ibu ya. Jadi ngopeni bapak ibu biasa kalau di desa kan sih utamanya laki-laki ya, di sekolah itu dulu cewek itu biasanya rela apalah itu. Nah, setelah terjadi pembagian warisan, si anak laki-laki ini dapat bagian yang seperti normal. Kalau bapak itu masih ingat zaman menterinya Pak Munawir Sadali ada namanya reaktualisasi hukum Islam dalam untuk penyelesaian masalah itu. Diprotes oleh masyarakat, tidak boleh berubah hukum ayat itu tidak berubah dalam arti anak perempuan ini bisa saja dapat lebih daripada anak laki-laki. Pertimbangannya apa? Karena dia itu sudah banyak mengeluarkan biaya sekolah tinggi, berhasil dan sebagainya. Kemudian anak ini ngopeni bapak ibu itu sekolahnya radur, pas-pasan. Nah itu terjadi di penyelesaian dari fatwa itu pada saat itu. Di penyelesaiannya boleh menggunakan istilahnya taharut ya. Taharut itu keluar atau islah, damai. Jadi damai dalam arti bisa saja si laki-laki ini meskipun bagian dalam Al-Quran dua bagian, tapi karena prakteknya realnya dia sudah orang cukup, bisa saja bagiannya dia itu diserahkan kepada anak perempuan, adik perempuannya tadi. Kenapa? Kan itu tidak menyalahi hukum Islam, tidak menyalahi ayat.
Itu semacam solusi atas salah satu kasus. Itu istilahnya damai. Ya, sudah deh karena tapi pada saat itu tidak begitu. Jadi ini anak laki-laki tetap menuntut bagian yang utuh. Setelah diusut yang jauh ya. Jadi ternyata si ngojo ini bojone. Iya, istri dari siapa? Betulnya anak ini sudah sadar. Masa adikku ini, tapi karena dia kalah dengan istri, kalah dengan istri, itu dia hanya ke pengadilan. Nah, pengadilannya melihat gelagat anak ini, kok artinya orang baik itu loh, pergi tidak dimediasi. Nah, terbongkarlah bahwa itu si ngojo itu adalah istrinya. Coba belum malam mas, kok tetap itu. Maka ngerwawar masalah duit seperti ini. Maka hukum warisan itu tidak populer di masyarakat kita karena berkaitan dengan uang. Oke. Jadi ini bisa seperti itu dari Bapak. Ini tapi tidak semudah itu. Ya. Iya. Itu kalau orangnya lenggona hatinya mau damai gitu. Iya. Makanya tidak semudah itu. Artinya Islam itu memberi solusi. Bisa dengan cara damai atau taruh dia keluar dari ahli waris, bukan berarti dipaksa atau itu kesadaran sendiri, itu boleh. Artinya itu tidak menyalahi hukum Islam. Jadi dia sebagian itu apa saja untuk kamu sebagai itu boleh. Tapi itu jarang orang legowo sekali masalah dengan uang itu bayangan itu pokok-pokok gitu loh. Nah, ini jadi persoalan. Maka ini sampai saat ini hukum waris itu tidak populer di Indonesia, baik orang yang beragama maupun apalagi yang minim agama ya. Mengapa itu juga itu. Maka kita itu perlu kesadaran. Padahal seperti yang saya sampaikan di waktu khutbah yang lalu itu yang Islam yang apa ya. Nah, jadi kita jangan bagian-bagian tertentu kan diikuti. Jadi semua aspek hukum Islam itu ikuti konsekuen. Yang berkaitan dengan waris ya oke, gitu ya. Meskipun bagiannya berkurang, itu kan cara lahiriah, tapi prinsipnya kan tidak. Itu untuk keadilan. Saya lanjutkan Pak pertanyaan saya Pak. Ya kalau penyelesaian damai itu kan sesuatu yang rasa dipermasalah. Ini permasalahannya kan kalau misalnya tidak terjadi tidak terjadi perdamaian maksud saya, tidak terjadi islah di antara keluarga. Apakah ada semacam penyelesaian di dalam agama kita, misalnya semacam penghitungan hibah wajib atau wasiat wajib bagi si anak yang usianya berbeda dengan kakaknya, ya. Nek kakaknya tadi oleh orang tuanya wis di sekolah dirabeke, digawe ke rumah, bahkan mungkin wis ditekoke mobil, sementara anak yang ya taruhlah misalnya keduanya sama-sama laki-laki, gak laki-laki perempuan. Yang satunya ini anaknya masih SMA. Kalau misalnya orang tuanya ini masih hidup sampai dengan anaknya ini nanti menikah dan berumah tangga, mungkin dia juga akan diberi oleh orang tuanya itu sama dengan yang diberikan kepada kakaknya. Tetapi permasalahannya ini belum sampai umur untuk diberikan, bapaknya atau ibunya sudah meninggal. Nah, ini apa tidak ada semacam penyelesaian secara hukum di dalam agama kita, entah itu dengan hibah wajibah atau wasiat wajibah untuk menutup apa yang sudah diberikan kepada kakaknya agar juga nanti diberikan dulu kepada adiknya. Terima kasih. Ya, yang yang lain ini dialog langsung tidak mau moderator. Ya, jadi kalau ada dalam Islam, maksudnya agama Islam tidak melihat usia, yang dilihat adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Contohnya, ini siapa? Mbak Mei ini usianya sudah, ini adiknya cenger gitu ya, usia 60. Ya. Ini adiknya baru 2 bulan. Ini laki-laki. Bagiannya tetap pakai si laki roksasi. Kalau si 60 tahun dia mau pergi. Ini dalam agama Islam. Nah kemudian solusi bagaimana caranya? Si biasa anak itu, orang tua kan ada rasa dilihat dari sekian anak itu pasti orang kita berapa persen apa pasti ada rasa kecenderungan sakit ya kepada anak itu. Nah nanti dilihat dari segi kehidupan si anak, orang tua bisa memberikan wasiat wajibah. Nah,
wasiat ya, maksimal sepertiga. Oke, solusi. Jadi bisa memberikan tambahan istilahnya ya, tambahan kepada anak perempuan biasanya bagiannya sedikit tadi itu, atau yang umurnya masih kecil atau ini yang si tua itu apa-apa gitu ya. Ini bisa dengan wasiat wajibah tadi. Itu maksimal sepertiga. Artinya tidak sampai merugikan ahli waris yang utama, yang pokok. Itu. Jadi maka dalam penyelesaian waris sebelum dibagi diantaranya dilihat ada enggak wasiat dari si mati. Oke. Karena wasiat ini pelaksanaannya setelah yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Nah, kalau nggak ada wasiat, Pak? Anda ada wasiat bisa dengan, kalau masih hidup ingin memberikan bisa dengan hadiah atau hibah atau pemberian yang lain. Yang itu bukan warisan. Nih. Contohnya, mama ini kakaknya sudah wis itu apa-apa ya, ini wis kita tak hibahke atau tak ngomong sama si masih atau iki tanah ini tak hibahke nang adikmu. Soalnya kowe sini lah. Itu hanya orang boleh. Oke. Nah, itu selama masih hidup itu hanya orang tua. Oke, hanya orang tua. Ini mau tetap memberitahukan kepada si anak-anak tadi, dihibahkan kepada salah satu itu. Itu kalau belum meninggal dunia. Wasiat itu tadi pelaksanaan setelah meninggal dunia. Wasiat, sing mati, sing memberi wasiat belum mati kalau dibuka itu bukan wasiat namanya. Jadi punya status ya, hukum masing-masing ya. Wasiat itu berlaku apabila yang membuat wasiat sudah meninggal dunia. Itu baru berlaku. Kalau pemberian, hadiah, hibah sebagainya sewaktu-waktu bisa dilakukan. Kalau warisan, kalau ada yang meninggal dunia, itu warisan. Jadi punya posisi yang berbeda. Jadi, tapi orang tua tidak boleh pilih kasih yang kalau mencolok istilahnya. Lalu saya mau tambahin lagi. Singkirnya tambah kiri tidak boleh. Ini bagi orang tua ya. Ini jadi tetap melihat persoalan. Jadi kalau solusi yang lain tidak ada Pak Sono. Jadi hanya dengan pemberian atau hadiah atau apa tadi. Itu selain wasiat ya. Kalau wasiat kan tunggu meninggal dunia dulu berlaku. Jadi sebelum dibagi ada tidak wasiat, lihat utang dan sebagainya. Kalau utangnya lebih banyak daripada ini ya sudah. Makanya disebut kewajiban tadi. Itu yang masih hidup bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan melunasi dan sebagainya, entah dengan cara minta keikhlasan, kerelaan atau bayar langsung dan sebagainya. Tidak boleh itu salah utang wis kata Arab itu tetap jadi tanggung si murid. Ini. Jadi itu yang keluarga ya. Begitu Pak Sono. Jadi tidak ada jalan lain. Hanya wasiat, kemudian hibah atau pemberian itu. Ya. Ahli waris itu meninggal punya anak dua. Ahli waris meninggal itu. Artinya kan bapaknya kan jadi itu warisan. Ya. Ini anaknya berhakkah untuk menerima warisan dari bapaknya. Jadi bapakku kok. Yang satu itu muslim, tapi yang satu non muslim. Bahasanya ketika dia itu non muslim kan tidak punya hak waris. Ya. Apakah haknya dua orang itu yang bisa berpindah ke anaknya yang satu itu? Apa itu nanti haknya yang non itu balik non ahli waris Pak ahli waris yang pertama? Ini kaitan dengan ahli waris ya, jadi harus dipastikan ahli waris yang ada. Kalau kita lihat di kita untuk mengetahui siapa yang berhak, siapa yang tidak. Kalau secara umum orang yang berhak dalam menerima warisan itu ada 25. 15 dari pihak laki-laki, garis laki-laki, 10 dari garis perempuan. Namun kalau semuanya ada, selawe kuwi sing berhak mung 5 yang disebut ahli waris utama. 1. Suami atau istri. Bukan suami sendiri, istri sendiri enggak. Suami atau istri. 2. Anak laki-laki. 3. Anak perempuan. 4. Ibu. 5. Bapak. Itu yang disebut ahli waris utama. Kalau wong selawe mau ki ono. Ya. Artinya
15 dari laki-laki, 10 dari perempuan, pada semua. Yang utama ya 5 ini. Yang 20 bagaimana? Mahjub atau terhalang. Menghalangi wong ini. Itu. Jadi maka tadi Mas Biar, jadi ahli warisnya harus pasti. Katakanlah ahli warisnya loro ya. Ahli warisnya 2, laki-laki perempuan. Laki-laki dua-duanya. Satu nyanon. Ya. Tapi dia meninggal. Muslim meninggal. Terus dia anak loro siji. Yo, siji muslim, siji non muslim. Ya, si ahli waris ya si muslim toh. Ahli waris ya. Nah, yang ditanyakan tadi bukan ahli waris langsung, Pak. Jadi gini, Cucu. cucu, tapi bapaknya sudah meninggal, ning bae urung. Nah, setelah bae meninggal itu cucunya dapat warisan enggak? Ini karena ini kan lebih apa ya? Nanti lain apa lagi? Jadi karena meninggalnya lebih dulu bapaknya daripada bapaknya dong. Jadi ini kan tidak bisa, otomatis tidak bisa. Nah nanti kalau ini dari garis laki-laki, maka ada istilah ahli waris mawali ya, pengganti. Di cucu ini bisa nih lihat yang ada enggak anak laki-laki? Ahli waris pengganti tetap. Ya. Itu mawali dari jadi ahli waris pengganti. Artinya cucu anak ini mengganti ke posisi bapak E. Ya, posisi bapak E. Itu kalau dari garis laki-laki, tapi dari garis perempuan terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan tidak bisa, maka di solusinya dengan wasiat wajibah dia maupun ya, solusi. Kalau yang ahli waris tidak dapat, ya katakanlah cucu dari garis perempuan, maka solusinya dengan wasiat wajibah. Aslinya wasiat wajib gitu loh, beri wasiat. Itu itu goreng pembohong. Bapak Ibu yang kemarin ternyata ya Rumik mengasihkan untuk mencidek. Memang seperti itu, kalau kita belajar insya Allah semuanya bisa dan kita akan lebih cerdas. Karena di masyarakat terutama itu yang penting ya hukum adat yang berlaku, tapi ketika Islam ini, kajian ini atau ilmu ini kita sampai ke masyarakat, insya Allah hukum Islam, akidah Islamnya bisa terdapat di masyarakat kita. Bapak Ibu ada yang seperti sudah jam 9. Marilah pada pagi hari ini kita bisa dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.